Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, puasa adalah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setidaknya ada 3 periode pemberlakuan puasa Ramadan untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lantas periode apa sajakah itu? Simak ulasannya dalam video ini dan tonton hingga akhir. Ibadah puasa merupakan ibadah yang disyariatkan pada setiap risalah para nabi yang diutus kepada umat manusia. Di masa Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, ibadah puasa disyariatkan dalam beberapa tahapan. Isnan Ansori, LC, Mak dalam bukunya Puasa, antara yang masyru dan tidak masyru menyampaikan setidaknya ada 3 fase pensyariatan puasa pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. 3 fase puasa tersebut sebagaimana terangkum dalam perkataan Muadz bin Jabal radhiyallahu anhu berikut ini. Muadz bin Jabal radhiyallahu anhu, dahulu Rasulullah senantiasa berpuasa 3 hari setiap bulan, dan puasa di hari Asyura. Lalu turunlah wahyu, diwajibkan atas kalian berpuasa, Quran Surat Al-Baqarah, ayat ke-183. Maka ditetapkan, bagi yang hendak berpuasa, maka hendaklah ia berpuasa, dan bagi yang hendak tidak berpuasa dan memberi fidyah, hal itu dibolehkan. Hadis riwayat Abu Dawud. Ada 3 periode pemberlakuan puasa Ramadan untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Fase pertama, Bid'ah pratahun kedua. Puasa ini kata Isnan, setelah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam diutus menjadi Rasul, disyariatkan kepada beliau dalam bentuk syariat yang wajib untuk dilakukan beliau dan para sahabat. 2 jenis puasa, yaitu puasa Asyura pada 10 Muharram dan puasa sebanyak 3 hari pada setiap bulannya. Dengan demikian, dalam 1 tahun setidaknya diwajibkan pada fase ini ibadah puasa selama 37 hari, katanya. Ketentuan ini berdasarkan hadits dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, dia berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan puasa hari Asyura, 10 Muharram, lalu memerintahkan para sahabat untuk melaksanakannya pula. Setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan puasa Ramadan, maka puasa hari Asyura ditinggalkan. Hadis riwayat Bukhari. Fase kedua. Fase yang kedua ini terjadi di tahun kedua Hijriah setelah turun perintah untuk berpuasa Ramadan. Lantas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan pilihan kepada para sahabat antara yang ingin berpuasa Asyura atau tidak. Dalam arti, selain puasa Ramadan, ditetapkan puasa lainnya sebagai amalan sunnah. Dari Aisyah radhiyallahu anhu, bahwa orang-orang Quraisy pada zaman jahiliyah biasa melaksanakan puasa hari Asyura. Kemudian Rasulullah memerintahkan untuk melaksanakannya pula hingga datang kewajiban Syaum Ramadan. Dan kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa yang mau melaksanakannya, puasa Asyura, silakan, dan siapa yang tidak mau juga tidak apa. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Hanya saja, kata dia, perintah puasa Ramadan tersebut masih bersifat pilihan. Di mana, bagi yang mampu untuk berpuasa, masih diberikan pilihan antara berpuasa atau membayar fidyah. Sebagaimana pernyataan Muadz radhiyallahu anhu berikut. Dari Muadz bin Jabal radhiyallahu anhu. Lalu turunlah wahyu, diwajibkan atas kalian berpuasa, Quran Surat Al-Baqarah ayat ke-183. Maka ditetapkan, bagi yang hendak berpuasa, maka hendaklah ia berpuasa, dan bagi yang hendak tidak berpuasa dan memberi fidyah, hal itu dibolehkan. Hadis riwayat Abu Dawud. Fase ketiga tahun 2 Hijriah. Pada tahun kedua Hijriah, setelah turun Quran Surat Al-Baqarah ayat ke-185, lantas puasa Ramadan diwajibkan bagi yang mampu. Dan bagi yang tidak mampu, tetap dibolehkan untuk tidak berpuasa, dengan cara menggantinya dengan membayar fidyah. Bulan Ramadan adalah bulan yang diturunkan di dalamnya Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia, dan penjelas atas petunjuk tersebut serta sebagai Al-Furqan pembeda antara hak dan batil. Maka barang siapa di antara kalian yang menyaksikan bulan Ramadan, maka berpuasalah. Quran Surat Al-Baqarah ayat ke-185. Puasa merupakan salah satu ibadah yang memiliki nilai pahala besar dalam syariat Islam.
Bahkan secara khusus, syariat menginformasikan secara gamblang akan janji surga yang dikhususkan bagi ahli puasa. Dari Sahal radhiyallahu anhu, dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam, dalam surga ada sebuah pintu yang disebut pintu Ar-Rayyan. Yang masuk melalui pintu itu di hari kiamat hanyalah orang-orang yang berpuasa, yang lainnya tidak masuk lewat pintu itu. Dan diserukan saat itu, manakah orang-orang yang berpuasa? Maka mereka yang berpuasa bangun untuk memasukinya, sedangkan yang lain tidak. Bila mana mereka telah masuk, maka pintu itu ditutup dan tidak ada lagi yang bisa memasukinya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Demikian video kita kali ini, semoga bermanfaat dan dapat menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Robbal 'Alamin. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.